Dia udah mencoba menahan dan dia tidak ada mengucapkan satu kata yang kasar pun. Kata makian, hinaan, nggak ada. Beda sama ibu-ibu yang memvideokan di mobil. Seorang dokter muda viral gara-gara ribut dengan pasien di rumah sakit. Usut punya usut, mahasiswa kedokteran yang tengah koas itu ribut dengan pasien di rumah sakit hanya perihal masalah parkir. Duh, calon bu dokter yang sabar dong, kalau cuma masalah parkir kan bisa diomongin baik-baik. Itu ada di rumah sakit Pringadi, mau tidak mau kita harus memverifikasi konteks permasalahannya seperti apa. Nah, dari hasil video yang kita sudah dapatkan yang beredar, bahwa kita mengenali salah satu daripada yang di video itu yaitu adalah mahasiswa koas yang memang lagi praktek atau lagi berkoas di rumah sakit Pringadi. Nah, dia dari salah satu fakultas kedokteran yang ada di Sumatera Utara ini. Mengingat itu adalah mahasiswa koas kita, maka kita panggil beliau. Pihak rumah sakit memanggil beliau, dalam hal ini Wadir SDM sebagai penanggung jawab penelitian dan koas, mempertanyakan atau mengklarifikasi apa masalahnya dan seperti apa. Nah, jadi memang kalau pengakuan daripada beliau bahwa permasalahan itu adalah murni permasalahan tempat parkir. Dan itu juga sudah dikonfirmasi, kita konfirmasi kepada petugas kita yang ada memang dekat dengan kejadian, yaitu di Polri Otjin. Nah, jadi pada kronologisnya si koas ini datang, terus masuk parkir semalam atau pagi. Nah, pada posisi dia belum keluar dari mobil, si pasien kita datang mau parkir, tetapi dia mau parkir tidak muat. Nah, sehingga karena si pasien melihat ada celah di antara mobil si koas dengan mobil sebelumnya, ya mungkin entah seperti apa, tapi si pasien ini mengklakson daripada si mobil koas. Nah, karena di klakson tanpa ada kata A atau B, si koas ini merasa tersinggung. Sekali lagi kami garis bawahi, untuk yang viral ini seperti yang dibilang, memang ya ini Pringadi apa segala macam. Pertama, kami mohon maaf, itu kejadiannya tidak menyangkut dengan pelayanan yang ada di Pringadi, baik itu pelayanan kesehatan ataupun pelayanan administrasi. Hanya saja saya garis bawahi tempat kejadiannya di Pringadi, dan konteks permasalahan itu adalah masalah tempat parkir. Dia masih berstatus mahasiswa. Tindakan yang bisa kita buat adalah tindakan yang terukur, yaitu teguran kepada beliau dan juga kepada ya kampus yang menempatkan dia untuk praktek di sini, supaya tetap mengedepankan disiplin dan juga etika. Oke, komentar sedikit ya terkait video ini. Mungkin saya di posisi si dokter, tapi saya berupaya independen. Oke ya, ini kalau boleh kita lihat dari video ini, awalnya kan si dokter ini santai aja ya, dan dia tenang sebenarnya. Jadi kalau kita melihat yang merekam ini, si ibunya ini yang teriak-teriak ini, boleh kita pastikan ini semacam playing victim, terlepas apapun masalahnya ya. Jadi zaman sekarang ini banyak kok orang tua, orang yang sudah kita anggap tua, tapi kelakuannya nggak tua gitu. Jadi selalu tersangka si anak muda, banyak banget ya. Dan dari kejadian ini kita belajar, coba, dan bahkan kita lihat komentar-komentar pro dan kontra sebenarnya, tapi masih banyak yang mencela dokternya, yang ngatain dokter apaan begini gitu. Tapi coba dilihat dari awal ya, si ibu itu merekam dan dia teriak-teriak. Yang pertama. Yang kedua, si bapaknya juga, saya nggak tahu posisi si bapak itu siapa, tapi ketika si bapak ini kayak mungkin kayak menengahi, tapi dia main tunjuk-tunjuk sama si dokter tersebut. Ketika dilawan nunjuk, dia nggak terima. Nah, ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Kita sering kali pengen kali dihargai, tapi kita tidak menunjukkan bagaimana cara menghargai orang lain. Ini yang paling sering terjadi di kehidupan nyata kita. Kita berharap, kita sangat berharap kita dihargai orang lain ya. Kita ngerasa tua nih, kita ngerasa senior nih, dan yang junior itu harus menghargai, menghormati gitu ya. Tapi sikapnya tidak menunjukkan dia bisa menghargai gitu loh. Jadi yang tersangka selalu generasi muda. Nah, kita harus sadar dulu, ini orang tua banyak kok. Banyak banget orang tua yang nggak bisa ngasih contoh, ngasih teladan. Banyak. Senior banyak kok yang nggak bisa ngasih teladan. Jadi
kalau melihat video ini, walaupun banyak yang mencela dokternya, kalau saya terlepas ada kesalahan si dokter ataupun apapun permasalahannya, saya pikir dari video ini kita melihat si dokternya punya sikap, dan itu memang kadang harus digituin. Kadang orang tua, ya kalau aku sih udah bener nih, gas aja gitu, biar nggak kebiasaan, gas. Kata supir Siantar. Nah, ini video yang viral dari seorang ibu-ibu yang ada di dalam mobil yang nggak kelihatan mukanya, dengan handphonenya itu men-shooting seorang dokter muda yang di situ kelihatan sangat emosi, sangat capek dan sangat lelah. Aku cari tahu yang lebih lanjut sampai aku bisa dapat video juga dari tukang parkir yang mengklarifikasi keadaan di situ, kenapa ya, menjelaskan ternyata dari urusan parkir. Jadi si bu dokter ini mau parkir, tapi si ibu-ibu yang ada di mobil ini nggak berhenti mengklakson. Gila ya bu ya. Kamu tahu nggak, kerja dokter itu kalau dilihat dari wajah dokternya ya, itu capeknya setengah mati itu. Itu antara kurang tidur, capek, terus di parkiran lagi mau parkir diklaksoni nonstop. Mobil aja bu yang digebuk. Menurut aku ya wajar lah. Karena tahu nggak, klakson itu hanya digunakan pada saat-saat genting, penting, tahu, emergency. Di jalanan aja nggak bisa ngelakson sembarangan bu. Itu di tempat parkir, di rumah sakit ibu main klakson. Udah gitu, videoin orang, videoin itu dokter ya. Untuk apa? Untuk kita netizen ngelihat dokter itu kayak seperti yang kamu pengen bilang bahwa dia gila. Ibu udah pencemaran nama baik loh. Kalau dokter itu dicek nggak gila, berarti ibu pencemaran nama baik. Dokter itu lagi emosi, lagi kesel. Iyalah, siapa sih yang gak kesel? Diklaksonin. Buat apa coba? Terus divideoin, diteriak-teriakin orang gila. Coba untuk apa bu? Untuk apa? Maksudnya untuk apa? Saya di sini benar-benar ngebela dokternya. Sangat ngebela dokter muda itu. Biarpun memang dia kelepas emosi sampai mukul mobil mungkin ya. Wajar lah, wajar banget. Dalam keadaan lagi mumet diklaksonin, wajar kali. Tapi perbuatan udah ngevideoin, ngatain orang gila, ngenyebar luasin. Catet. Gimana netizen? Salah satu dokter muda yang sedang koas di rumah sakit Pringadi Medan, yaitu kebetulan rumah sakitnya nggak jauh dari tempat tinggal aku. Dan sampai saat ini aku juga coba cari update terkait informasi berita yang beredar. Informasi terakhir itu keterangan dari tukang parkirnya, ternyata keributan itu terjadi karena pada saat si dokter mau sedang cari posisi parkir, itu diklakson-klakson sama si ibu yang memvideokan. Informasi sebegitu, tapi kita nggak tahu sih benar enggaknya. Cuma mungkin hikmah yang perlu kita ambil adalah kita juga nggak bisa menyalahkan si dokter mudanya atau si ibunya, tapi yang jelas dari sisi keduanya kita ambil hikmah adalah pentingnya rasa sabar baik itu si ibunya dan juga si dokter. Tapi aku salut sih memang nengok si dokter mudanya, karena memang mungkin nggak tahu sih di wilayah kalian seperti apa. Kami yang di Medan itu ya nggak ngerti kenapa memang kalau yang namanya udah berbicara lalu lintas berkendaraan, baik itu motor ataupun mobil dan kendaraan umum lainnya, itu memang rata-rata tidak ada rasa sabar sama sekali. Dan aku kalau memang itu kejadiannya bener ya, si dokter muda itu diklakson-klaksonin karena pada saat dia masih proses mencari tempat parkir, aku sangat mengerti. Karena apa? Aku aja sehari-hari tuh ya yang kadang pergi dari rumah ke kantor, balik lagi atau pergi kemana itu yang menghadapi situasi lalu lintas di kota Medan yang memang kayak begitu. Jadi kayak di mobil tuh memang suka emosi luar biasa. Apalagi mungkin situasinya panas terik ya kan. Terus kita moodnya jadi lagi kurang baik segala macam. Jadi itu wajar saja sih. Ya semoga apapun masalahnya itu dapat terselesaikan dengan baik. Dan terpenting, ayo dong kita sebagai pengguna kendaraan itu lebih dilatih lagi kesabarannya. Mohon ya, jangan terlalu norak untuk klakson itu sering banget ya di lampu merah, terutama lampu belum lagi hijau nih masih kuning, itu di belakang udah pada ngelaksonin. Itu maksudnya apa? Sumpah itu perbuatan kalian norak senorak-noraknya. Percuma mobil kalian mewah, aku tahu kalian pasti orang kaya juga ya, orang berada, tapi dengan kalian klakson itu asli norak dan itu mancing emosi juga sebenarnya. Dan buat ibunya semoga bisa lebih sabar kali ya, ini bulan puasa ibu ya. Si adiknya juga lebih sabar, semoga masalah akan terselesaikan. Thank you.
Nggak habis pikir aku nengok netizen ini ya, yang berkomentar seenak udelnya aja di kolom komentar itu. Sibuk hampir semua ya, dari beberapa feed yang lewat berseliweran FYP di TikTokku, menyudutkan, menyalahkan, membuli dokter muda tadi tanpa netizen ketahui sebabnya apa, kronologis kejadiannya dari awal sampai akhir, sampai bisa terjadi kericuan atau kegaduhan itu kayak mana. Udah main bully-bully aja kalian. Cemana nanti pasiennya, cemana nanti ininya, percuma dokter, percuma ini. Wak Labu, kalian kira dokter itu nggak manusia juga? Dokter itu juga manusia biasa, punya batas sabar. Nggak kalian perhatikan dari awal video sampai habis? Seemosi-emosinya dokter muda tadi ya, dia udah mencoba menahan dan dia tidak ada mengucapkan satu kata yang kasar pun, kata makian, hinaan, nggak ada. Beda sama ibu-ibu yang memvideokan di mobil. Di sini aku tidak membela si dokter muda ataupun si ibu, tidak juga menyalahkan si dokter muda ataupun si ibu, karena aku tidak tahu kronologis ceritanya cemana, detail ceritanya cemana, A sampai Z-nya cemana, sampai terjadi proses adu mulut gitu. Bukan adu mulut sih, karena lebih banyak si ibu yang merepet dibandingkan dokter muda itu. Kalian bayangkan aja, kalau memang gak ada dasar yang kuat dari dalam hati si dokter muda tadi nih, dia benar, gak mungkin dokter muda itu tadi dengan gampangnya waktu si ibu mau menyorot namanya, makin diginikannya, bed namanya di sini supaya terlihat jelas gitu. Dia pasti udah dipertimbangkannya dalam pikirannya, baik buruknya semana. Jadi kita nggak usah langsung membuli atau menghujat kalau nggak tahu masalah ya. Itu aja. Semoga nanti ada episode kedua atau ketiga nih untuk klarifikasi atau pembuktian siapa yang salah, siapa yang benar. Jangan-jangan bisa jadi si dokter muda tuh yang benar. Udah kalian hujat dia, kalian bully dia. Mau bilang apa kalian?